bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Shalom Sobat Morning Christ yang dikasihi Tuhan. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Kita punya Allah yang pengertian. Kita punya Allah yang selalu mau memahami kita. Wah, ini sebuah lagu yang membuat kita semua merasa tenang di tengah segala macam perjuangan dan pergumulan hidup. Mari, di dalam Dia yang selalu hadir dalam kehidupan kita, kita akan berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur punya Allah yang begitu baik, yang menemani kami. Bahkan Tuhan mau mengerti dan peduli segala persoalan, bahkan perasaan-perasaan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan firman yang sebentar hendak kami baca dan renungkan dalam pertolongan Tuhan. Supaya firman itu memperkuat dan mempertebal iman kami, pengharapan kami, kasih kami di dalam Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Sahabat Morning Christ yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita kembali dengan Bapak Agung Wibowo yang bersama dengan kita untuk kita kembali Mas Agung mengumpulkan tentang teks lagu tadi. Ya. Betapa teks lagu ini begitu penting ya dalam hidup kita, terutama kita yang sedang ada pergumulan. Bahwa Allah itu mau mengerti. Wah, ini sulit ya kan? Mau mengerti, kita aja mau mengerti orang lain yang sulit. Ya. Kita aja mau mengerti perasaan orang lain tidak mudah kan? Ya. Tapi Allah kita mau mengerti kita. Ini sebuah hal yang luar biasa. Menurut Mas Agung gimana nih? Ya Pak Paulus, memang bagaimana Allah mengerti kita itu kadang-kadang kan kita nggak tahu ya seperti apa ya contohnya begitu ya. Tetapi saya dalam pengalaman kehidupan ini menemukan analogi begitu ya Pak, tentang Allah itu seperti apa. Nah sebelumnya kita akan membaca firman Tuhan yang akan kita renungkan dari Ibrani 4 ayat 14 sampai dengan 16. Ibrani 4 ayat 14 sampai dengan 16. Demikian, Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintas semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Nah, Pak Paulus, dari bacaan ini saya mendapatkan sebuah analogi bahwa Allah itu kok saya renungkan seperti seorang konselor gitu, Pak. Allah itu seperti seorang konselor. Nah, kualitas seorang konselor itu kan misalnya selain dia berketerampilan teknik-teknik konseling, dia juga seorang yang jujur, tulus, kemudian hangat, sabar, sensitif, responsif terhadap persoalan klien, dan kemudian juga rendah hati dan sebagainya. Nah, kira-kira dalam keadaan semacam inilah atau seseorang semacam inilah dia cocok untuk menjadi seorang konselor. Nah, di dalam analogi ini saya melihat Allah semacam itu. Jadi kalau di sini dikatakan ya, Allah yang demikian itu menggambarkan Allah yang terbuka hatinya. Jadi mengapa Allah mau mengerti kita atau mengerti persoalan kita, dikatakan di sini di ayat yang ke-15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi
karena dia pernah mengalami penderitaan di dalam Kristus Yesus, sosok ini kemudian kita tahu bahwa ternyata atau Allah tahu bahwa manusia juga mengalami penderitaan-penderitaan seperti yang pernah Yesus alami. Sehingga Yesus tahu penderitaan-penderitaan yang dialami manusia atau umatnya. Demikian, makanya Yesus seperti seorang konselor yang kalau ada slogannya itu Pak, yang terluka, yang menyembuhkan. Jadi karena Allah di dalam Yesus pernah mengalami aniaya, penderitaan, pergumulan kehidupan, maka dia juga akan bisa menyembuhkan orang-orang yang terluka yang datang kepada dia. Dan di ayat yang ke-16 dikatakan, bagi orang-orang yang datang kepada dia, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat. Jadi ketika kita mengalami pergumulan-pergumulan dalam hidup, kemudian kita datang kepada Allah di dalam Yesus yang pernah mengalami penderitaan dan mengerti penderitaan itu, kita akan dilepaskan dari penderitaan, kita akan menerima rahmat Allah di dalam kehidupan yang kita jalani. Jadi saya mengatakan memang Allah seperti konselor ya. Artinya Allah yang bisa menempatkan dirinya pada keadaan posisi umatnya, merasakan dan memahami pergumulan umatnya. Begitu kira-kira Pak Paulus. Wah, kita bersyukur ya Mas Ageng ya. Punya Allah yang tadi bisa seperti seorang konselor ya, mau mendengarkan pergumulan kita, berempati dengan kita. Dan tidak hanya itu, dia dengan setia menemani jatuh bangunnya kita, memberi nasihat, saran, dukungan dan sebagainya. Dan pasti juga karena dia adalah Allah, Allah juga memberikan kekuatan, berkat, perlindungan dan lain-lain. Jadi kita punya sahabat yang komplit ya, di dalam Yesus. Sahabat yang mengerti kita, sahabat yang bagaikan konselor tadi yang bisa begitu empati terhadap segala perasaan kita, sekaligus sahabat yang penuh kuasa dalam menemani perjalanan kita. Betapa bangganya kita punya sahabat seperti Kristus. Karena itu mari sahabat Monikis, di tengah segala pergumulan hidup kita, datang kepada Tuhan, karena Tuhan mengerti perasaan-perasaan kita. Namun juga mari kita juga belajar menjadi seperti Kristus bagi orang lain, ya kan? Betul. Mau mendengarkan persoalan orang lain. Betapa indahnya kalau kita menjadi seorang suami yang empatik terhadap istri. Istri yang empatik terhadap suami, orang tua yang empatik pada anak-anak, anak-anak yang empatik pada orang tua dan sesamanya. Jadi kita belajar dari Yesus. Mari kita menjadi orang yang mau mendengarkan orang lain. Betul. Bukan cuma Allah mengerti. Dan mari kita juga belajar, aku mau mengerti orang lain kan. Betul. Bukan cuma Allah peduli, kita juga peduli pada orang lain. Marilah kita laksanakan renungan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Biarlah kasih Allah yang kita sudah rasakan juga dirasakan orang lain. Betul. Karena dunia ini membutuhkan orang-orang yang mau peduli dan empati padanya. Dan dalam situasi semacam ini, dunia juga membutuhkan Yesus seperti saudara dan saya membutuhkan dia. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur punya Allah yang begitu empatik terhadap kami. Tuhan yang mau menjadi sahabat dalam perjalanan hidup kami. Tuhan yang mau mengerti perasaan-perasaan kami. Bahkan Tuhan yang menyembuhkan luka-luka hati yang kami sering alami dalam hidup ini. Tolonglah kami Tuhan, supaya dalam perjalanan hidup kami bersama dengan orang lain, kami juga belajar menjadi orang yang mengerti dan peduli seperti Engkau. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Morning Grace, Allah yang mengerti dan peduli, mari kita hayati. Dan jadilah orang yang mengerti dan peduli dengan sesama.